beberapa poin nih. Yang pertama soal pertanyaan terakhir Mas Ari. Pertanyaan terakhir. Iya Pak Sari. Saya sih yakin Pak Sari nggak ada niat buat mendeskripsikan DPD siapa. Teman-teman media yang saya hormati, intinya Partai Demokrat sangat mengutamakan demokrasi. Intinya di situ. Jadi segala keputusan itu orientasinya adalah bagaimana keinginan rakyat. Kalau memang keinginan rakyat ingin melakukan GBHN misalkan, tergantung nanti kita lihat bagaimana ya identifikasi daripada ruang yang kita buka selama ini yang kita lihat. Dan yang kedua, kami sudah cukup memiliki pengalaman di dalam hal menjalankan Undang-Undang Nomor 25. Begitupun juga dengan Undang-Undang Nomor 17 yang dibatasi sampai tahun 2025. Kalau memang karena Undang-Undang 17 itu akan berakhir sampai dengan 2025, kalau undang-undang itu akan dilakukan review kembali, ada yang mengatakan akan diberikan sanksi dan sebagainya, saya pikir itu juga akan menjadi suatu pemikiran yang bagus. Tetapi lagi-lagi ini kalau berdampak kepada presiden, tentunya ada lagi pasal undang-undang yang ambivalen dengan sanksi yang akan diterapkan di undang-undang yang baru nanti. Nah, justru itu sekali lagi kami juga memiliki prinsip bahwa kami tidak ingin menyelesaikan persoalan dengan menambah persoalan yang baru. Kami melihat bahwa apa yang sudah ada sekarang ini sudah cukup bagus. Keberadaan DPD kami dukung, dan keberadaan DPD dan fungsi dan DPD itu sekarang sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, inilah yang kita utamakan. Yang ketiga, ingin kami garis bawahi bahwa kalau menyangkut masalah sanksi, ini juga akan ini juga akan memiliki dampak terhadap bagaimana kalau GBHN itu misalnya GBHN akan disetujui dan dijalankan oleh eksekutif, apakah juga akan ada sanksi di situ nanti? Ini kan kembali lagi pertanyaannya serupa. Misalkan kalau misalnya presiden tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh GBHN, maka apakah presiden akan kena sanksi? Padahal ini juga sudah diatur dalam undang-undang yang lain tentang Pilpres. Nah, salah satu contoh misalkan saya ingin sampaikan, di dalam GBHN kalau ditentukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong sampai dengan tahun 2025, itu saya membaca di lembaran GBHN yang sudah direferensikan oleh MPR yang lalu, bahwa pertumbuhan ekonomi 7,5%. Nah, bagaimana akan mencapai pertumbuhan ekonomi itu? Karena kalau sekarang ini tren pertumbuhan ekonomi itu kan semakin turun. Jadi apa yang akan nanti ditentukan oleh GBH nanti itu pasti tidak akan bisa dicapai oleh presiden. Karena yang mengetahui tentang pertumbuhan ekonomi, yang memprediksi pertumbuhan ekonomi adalah para eksekutif, yang para teknokrat yang mengetahui. Nah, ini juga akan diatur tentunya kalau memang akan dikenakan sanksi. Nah, kalau begitu saya khawatirnya kalau itu akan dilakukan, maka akan terjadi discontinue pemerintahan, presiden akan turun di tengah jalan. Ini yang kita tidak kehendaki. Kita sudah diatur bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama untuk 5 tahun. Itu sudah jelas. Hanya bisa dilakukan kalau ada 3 hal yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan. Tidak termasuk di dalamnya kalau tidak terjadi pencapaian di dalam hal kinerja. Kinerja GBHN itu kan kinerja nanti. Ya. Apa yang keinginan kita bagaimana? Apakah presiden bisa melakukan? Nah, ini kan menjadi satu permasalahan yang harus kita pecahkan bersama. Justru itulah kami menegaskan bahwa kami tidak ingin menyelesaikan persoalan dengan menimbulkan persoalan yang baru. Apa yang sudah ada
Kalau memang sepanjang itu sudah bagus, ya kita perbaiki. Kalau ada yang disempurnakan, nah, kalau ada yang ingin disempurnakan di amandemen, bagaimana caranya? Mana yang terbagus? Nah, selama periode pemerintahan kami ya, waktu itu, tetapi bukan berarti ini yang terbaik ya. Itu pernah kita lakukan dengan melakukan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 dan Nomor 17. Ternyata itu sangat efektif. Apa yang dikhawatirkan selama ini sudah tertuang semua di situ. Ya, di situ juga tertuang masa transisi dari presiden sebelumnya kepada presiden yang akan datang. Sudah diatur semuanya di dalam Undang-Undang Nomor 25. Jadi pada dasarnya kami ingin mengembalikan kepada rakyat. Apa yang diinginkan oleh rakyat, yaitu kita akan kerjakan, itu yang kita putuskan dan kita akan bekerja bersama-sama. Kalau misalnya rakyat, majoriti rakyat menghendaki perubahan amandemen hanya kepada GBHN, ya udah nggak apa-apa, ya kan? Ini kan kehendak rakyat. Tetapi sebaliknya kalau rakyat menghendaki tidak usah GBHN dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 45, ya itu yang harus kita akomodir. Karena kedaulatan itu semuanya yang menentukan itu adalah rakyat semuanya sebenarnya. Kita ini kan hanya sebagai media, ya kan? Sebagai perantara untuk bagaimana agar rakyat itu bisa mencapai cita-citanya ke depan. Lagi-lagi orientasi kami adalah bagaimana keinginan rakyat. Itu yang kami ingin sampaikan. Jadi kami tetap berada bahwa konstitusi yang ada sekarang masih tetap perlu, dan itulah secara komitmen kami untuk tetap mendukung.